Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asma Sadila dari kelas M76. Di sini saya akan memaparkan materi terkait hakikat penelitian kuantitatif. Hakikat penelitian kuantitatif, paradigma positivisme merupakan dasar dari sebuah penelitian kuantitatif. Nah, di mana penelitian harus ditujukan untuk mencari sebuah kebenaran mengenai penjelasan atau atas gejala ataupun fenomena-fenomena yang muncul dan bebas dari pengaruh opini ataupun persepsi peneliti, nilai-nilai moral yang berlaku, nilai agama, nilai politik, prasangka, dan lainnya. Oleh karena itu, analisis penelitian kuantitatif harus dilakukan melalui prosedur matematis, dalam hal ini dengan ilmu statistik. Penelitian kuantitatif cenderung deduktif atau dengan kata lain berupaya membuktikan kebenaran prasangka peneliti melalui serangkaian prosedur ilmiah yang bersifat objektif, bebas nilai, dan juga logis. Penelitian dikatakan berhasil bukan berarti karena hipotesisnya terbukti. Nah, meskipun hipotesisnya tidak terbukti, penelitian tetap menemukan sebuah kebenaran ilmiah. Misalnya saja, penelitian menduga ada perbedaan hasil belajar antara anak dengan motivasi belajar dengan anak yang tidak memiliki motivasi belajar. Nah, temuan ini tetap menunjukkan bahwa penelitian telah berhasil menemukan fakta atau kebenaran bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar dari keduanya. Hal ini sangat penting untuk diketahui. Mengapa? Karena masih banyak orang yang mengira tujuan penelitian kuantitatif adalah membuktikan bahwa hipotesis penelitian itu benar. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk membuktikan apakah hipotesis penelitian itu benar atau salah. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, instrumen pengumpulan datanya berupa tes tertulis, kuesioner, dan juga kolom-kolom pengamatan. Kemudian penelitian yang kedua adalah penelitian kuantitatif menggunakan proses matematik yang disebut prosedur statistik dalam analisis datanya. Statistik ini akan menyediakan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun hipotesis-hipotesis penelitian. Kemudian yang ketiga, rancangan penelitian atau desainnya jelas. Rancangan atau desain digunakan sebagai rencana tentang bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan. Dalam rancangan atau desain ini meliputi pengumpulan data dan analisis serta laporan hasil penelitian. Kemudian yang keempat itu adalah jumlah sampelnya banyak. Semakin banyak sampel yang diteliti, maka semakin kuat keabsahan generalisasi penelitian. Ada beberapa jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama itu adalah survei. Nah, survei ini merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan kuesioner ataupun angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Kemudian yang kedua adalah eksperimen. Eksperimen ini merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ex post facto. Nah, ex post facto ini berasal dari dari bahasa Latin, yaitu berarti dari sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian terjadi. Nah, maksud dari penelitian ex post facto ini adalah untuk menemukan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang telah terjadi dengan faktor-faktor yang dicurigai atau dihipotesiskan atau diduga sebagai penyebabnya. Penelitian ex post facto ini dapat kita bedakan menjadi dua buah jenis. Yang pertama adalah causal research atau penelitian korelasi, yang merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua adalah causal comparative research, yaitu penelitian kausal komparatif yang merupakan sebuah pendekatan dasar kausal komparatif yang melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, kemudian berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai hakikat penelitian kuantitatif.